Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bosara Channel dimana Anda berada dari Sabang sampai Merauke, Dari Penjalan Jamde sampai Penjal Kurma. Apa sih itu? Ada tuh. Jadi pemirsa Bosara Channel dimanapun Anda berada, hari ini langsung dari lantai 2 studio Bosara Channel yang beralamat di Jalan Pasar Raya, Ruko Ambasador nomor 1, tepatnya di PT Saudi Amanah Wisata Office, Biro Pelayanan Umroh dan Haji Plus, Studio 2. Jadi kita sudah pindah studio nih. Baik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe akun Bosara Channel. Yang sudah subscribe, insya Allah Ustaz Didoakan masuk surga. Dan yang belum, cepat-cepat nanti didoakan kalau sudah subscribe. bersama kami berdua, Pak Sapina Usraten, di acara Bosara. Sama-sama. Apa maksudnya tadi? Apa heboh ini? Enggak, kita menyikapi yang lagi viral ini. Kemarin sebenarnya sudah ada konten Viral itu ada yang kalau ada orang tidak mau punya anak dipasang. apalagi nih? Viral itu jadi orang ngira rambuna, orang Jadi saya justru tertarik lihat konten tak yang kemarin aja. Ada konten tak yang sebelumnya ini. Yang luar biasa yang komen, luar biasa yang nonton. Tapi maksudnya apa tadi itu, Ustaz? Berhubungan dengan makanan halal dan haram. Sekarang ini hari kita mau klasifikasikan. Klasifikasi. Yang mana haram, yang mana halal. Karena kemarin dulu saya keluar. Karena kemarin justru banyak orang bertengkar lagi. Sembarang minaharamkan, sembarang halalkan. Yang onde. Bahasa Jawanya Ustaz, telepon yang di sini. Klip Kemarin saya telepon aja sama. Ricu di dunia maya, ricu di dunia sosial bahwa onde-onde itu haram, tidak syar'i. Jadi mereka mengkelas-kelaskan nih makanan halal dan segala macam. Bagaimana tuh sih? Ada kali yang seperti itu? Bagaimana pandangannya dalam Islam? Syar'i itu yang pakai sorban, pakai cadar. Makanya sekarang klepon itu mau dikasih sorban, kasih jilbab, kasih songkok. Supaya syar'i. Jadi kalau kita kembali ke asalnya, menyambung ini video klip kemarin, jadi onde-onde menentukan sesuatu makanan itu halal atau haram tidak boleh seenaknya. Karena kalau kita merujuk kepada Al-Quran, itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Yang kita dilarang, disuruh hindari adalah yang samar-samar, yang syubhat di antara halal dan haram. Secara umum, semua makanan itu kalau itu baik maka itu halal. Kan Allah sudah bilang, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Jadi dua syarat ini, halal itu kan ada yang halal karena jenisnya, ada yang halal karena sumbernya. Kalau dari segi jenisnya ini sangat banyak, hampir semua makanan itu halal. Jadi yang kita dilarang itu adalah satu yang menjijikkan. Jadi semua makanan atau semua benda yang menjijikkan itu dilarang dimakan atau haram. Yang seperti apa? Mana kita yang menjijikkan? Yang memang yang kotor, yang ada bakso baru di close dengan taruh. itu model. Jadi semua yang menjijikkan, misalnya babi kan bab satu itu memang dia makan kotorannya apa. Kemudian kalau dari segi jenisnya yang lain, semua binatang yang memiliki taring, gigi taring itu juga haram. Kemudian
yang memakan mangsanya dengan menggunakan cakarnya, itu juga haram. Bagaimana dengan ayam? Ayam punya cakar tapi tidak memakan mangsa. Ya, dia hanya pakai mencari rezeki. Jadi gampang sebenarnya untuk kalau dari segi jenisnya. Sekarang kayak klepon, onde-onde, umba-umba, bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya kan tepung dari beras ketan, kemudian gula merah dan kelapa parut. Tiga-tiganya ini sumbernya halal. Jadi tidak boleh kita mudah mengatakan umba-umba itu tidak syar'i. Ya, kalau semua yang syar'i itu harus penampilan tidak. Jadi jangan dibawa ke penampilan syar'i kayaknya ini pisang ini tidak syar'i ini karena jadi saking piranya merembes ke telur, jangan sampai ini telur hasil persinahan. Sama juga dengan bakso beranak, tapi tidak jelas ke bapak. Hasil persinahan. Jadi mari yang perlu kita harus waspada memang dalam urusan makanan. Satu jenisnya kan gampang karena dalam Al-Quran dan hadis itu sudah disebutkan mana yang halal, mana yang haram jenisnya. Yang repot ini sumbernya. Jadi meskipun kurma kalau itu diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka memakannya haram. Tidak syar'i lagi. Jadi bukan jenisnya yang haram, tapi caranya, cara memperoleh. Saya mau cerita ini. Bukan lagi itu. Ada seorang ulama sufi, beliau wali, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini pergi haji, kemudian dia biasa dalam perjalanan di tanah suci dia beli kurma. Waktu dia pulang dari tanah suci, dia mimpi sampai di kampungnya, diberitahu oleh malaikat bahwa hajimu ditolak, hajimu tidak diterima. Lalu dia bertanya, kenapa? Dijelaskan kalau bahasa kita sekarang diputarkan CCTV-nya. Dijelaskan kenapa? Dikasih lihat, dia membeli kurma. Sambil membeli kurma itu ada satu di kurma itu ada satu biji, dia coba tidak dia minta. Gara-gara itu hajinya ditolak. Satu biji. Jadi dia beli 1 kilo atau 2 kilo, ada satu biji dicoba. Tapi orangnya tidak kasih tahu, bilang silakan coba. Dia coba sendiri. Dia tidak minta izin dan juga tidak diizinkan. Begitu dia bangun tidur, dia langsung astagfirullah kemudian dia langsung bersiap-siap berjalan menuju kembali ke Mekah. Sampai di sekian bulan perjalanan karena belum ada pesawat, dia pesan dari materi itu dia ada materi wisata aman. Jadi dia berbulan-bulan sampai di sana. Dia cari itu tempat, di sini saya menjual. Tapi dia lihat orangnya sudah tidak ada. Penjualannya ada, tidak ada ini orangnya. Marahnya Mana Syekh ini? Iya mana Bapak ini? Oh tidak ada. Kenapa? Bapak perlu apa? Saya ada perlu dengan dia. Dia bilang saya anaknya. Saya anaknya karena bapak saya sudah meninggal. Sudah meninggal itu bapaknya. Dia bilang saya pernah membeli kurma di musim haji yang lalu. Baru ada saya coba satu. Rupanya saya pulang, saya mimpi saya punya haji ditolak, tidak diterima gara-gara satu biji. Saya mohon mewakili orang tuanya, ikhlaskan ini. Kalau tidak rela saya bayar. Dia bilang bukan soal bayar, boleh apa kalau cuma satu biji. Kalau begitu relakan. Dia bilang kalau saya pribadi saya relakan, saya ikhlaskan. Tapi saya tuju bersaudara. Gimana? Jadi dapat tugas. Saya tidak tahu yang enam. Kalau saya aman. Saya ikhlas. Tapi yang enam saya tidak bisa jamin. Di mana rumahnya? Dicari keliling Arab itu, dibawa sama si anak ini sampai ketemu yang enam itu. Jadi ketemu yang enam, direlakan. Alhamdulillah semua direlakan. Tapi prosesnya itu sudah itu baru dia pulang. Satu biji. Setelah pulang
Barulah sampai di kampungnya, tidur, bermimpi, dia dikasih tahu hajimu sudah diterima. Jadi ini jauh lebih penting diceramakan, jauh lebih penting disampaikan ke umat daripada sekedar klepon-kleponan, onde-ondean, umba-umbaan, wijen-wijen. Tapi saya menangkap hal yang berbeda. Satu biji kurma ditolak hajinya. Bagaimana tuh kalau musim langsa dia? Itu sama. Jadi dia sementara mau makan lasat, coba baru pergi sholat. Kalau berdasarkan kisah ini, sholatnya ditolak. Berdasarkan kisah ini, sholatnya ditolak. Jadi hati-hati. Tapi bagaimana dosen ini? Cumi-cumi ini. Iya kan, bukan cuma telepon ini yang bermasalah. Sudah merembes mantong nih. Dia cumi-cumi. Cumi satu. Cuma. Jadi merembes nih. Tadi telur, cumi tinta itu bermasalah. Tintanya bermasalah. Karena cinta itu harus suci. Kalau cinta. Sampai orang bilang, "Jangan kau pengen pakai baju krokodil kan itu." Jadi kalau cumi-cumi itu binatang yang ada di laut. Di laut. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang umum ketika ditanya tentang air laut. Ini masalah wudhu. Ya Rasulullah, saya dalam perjalanan naik perahu, terus saya ada air. Kalau saya berwudhu dengan air itu, apa yang saya minum? Bolehkah saya berwudhu dengan air laut? Maka kata Nabi, air laut itu airnya halal dan bangkainya halal. Airnya suci dan bangkainya halal. Yang dimaksud bangkainya adalah semua binatang yang ada di laut, meskipun sudah bangkai, halal. Jadi semua binatang kecuali binatang dari darat dibawa ke laut mati, itu bukan bangkai laut. Jadi yang dimaksud ikan, termasuk cumi-cumi. Cumi-cumi itu jenis ikan, berarti halal. Kalau cumi-cuminya halal, maka seluruh yang ada di dalam itu juga halal, termasuk cintanya. Tintanya. Jadi kalau cumi-cumi itu sudah halal, dia akan menjadi cuma-cuma. Jadi tinta hitamnya cumi-cumi halal. Tidak apa-apa itu sendiri. Tidak apa-apa, kecuali ada jenis makanan aslinya halal tapi haram buat khusus seseorang atau orang tertentu. Misalnya cumi-cumi halal, saya ini punya kolesterol sampai 300-400, dokter bilang tidak boleh makan. Kalau saya paksakan makan, saya sudah menzalimi diri, maka menjadi haram. Ustaz, saya orang awam, Ustaz. Bagaimana saya yang di atas awal ini? Bagaimana saya mengetahui bahwa ini tempat halal, ini tempat haram? Apakah mesti semua tempat harus ada label halalnya dan sertifikasi halal? Kalau itu tugasnya MUI. Tapi dari segi tempat, tidak ada masalah kan. Sebenarnya yang berbahaya ini yang masuk ke tubuh yang dimakan. Kalau tempatnya tidak ada masalah. Saya di gereja misalnya, kita masuk ke gereja, tidak perlu kalau keluar dari gereja harus cuci kaki 7 kali 1 kali. Tidak perlu, karena tempatnya tidak haram. Cuma kalau mau dipakai beribadah itu lain soalnya. Jadi kita disuruh memilih tempat yang suci, artinya di situ tidak ada najis. Yang penting tempat itu diyakini tidak ada najisnya, silahkan beribadah. Tapi kalau pernah dipakai beribadah untuk agama lain, masih ada tempat yang selain dari itu, pakai dulu, cari dulu yang lebih bersih. Pernah Nabi didatangi oleh sahabat dari jauh, ya Rasul, ada satu kampung, ada rumah ibadah non muslim, tapi sekarang sudah ditinggalkan. Dia wakaf, dia jual. Sekarang saya beli itu tanah, saya mau pakai untuk masjid, tapi sebelumnya rumah ibadah lain. Bolehkah saya pakai? Kata Nabi, silahkan, tapi berciki air sekelilingnya, di permukaan, bacakan ayat kursi. Maka berangkatlah sahabat dengan membawa air. Terus bertanya, bagaimana kalau dalam perjalanan kering ini air kah? Habis. Kata Nabi, sebelum kering tambah.
Jadi ditambah dengan air yang baru. Sampai di sana bacakan lagi ayat kursi. Jadi 2 di situ. Kalau ada orang masuk rumah yang kita tidak tahu sebelumnya siapa yang tinggi dalam, itu bila diperciki air. Jangan lagi bilang tidak sah itu. Menjadi dasar. Nah, yang kedua, kalau ada orang kasih obat air ditiup terus mau habis, boleh ditambah lagi. Dari situ dasarnya pasili itu bahasa halus, bahasa Makassarnya pasala. Di pasala itu seperti itu. Tapi bicara masalah makanan halal haram, saya punya makanan yang recommended. Kunjungi dapur Patria. Kalau itu halal. Itu 100% halal. Jadi yang berminat silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan cara bikinnya dia pakai kaos tangan plastik. Tipe kok Kaos tangan plastik Pokoknya tangan. syar'i sekali ini. sekali. Ada juga itu minumannya. Penjualnya pakai gila. Pakai gila kayak berkumis. Pakai songkok juga. Pakai songkok tadi sama ya satuan. Minuman sari susu Patria. Itu dari sari kurma dicampur susu asli. Pokoknya syar'i. Itu udah asli-asli kurma. Dijamin halal. Dijamin. Baik pemirsa, sahabat Bosara Channel dimanapun anda berada, itu tadi bonceng-bonceng kami, bincang-bincang kita Bincang itu kalau kurban tuh di Cica-cica bincang-bincang kami bersama Ustadz Haji Ashar Tamanggung dan masalah makanan halal haram. Jadi jangan lupa yang mau kirim saran dan kritik 0811403708 Atau silahkan komen di live chat di semua medsos dari komen di YouTube itu bikin semangat. Lebih cepat direspon. Baik pemirsa, terima kasih atas intensitas. Tunggu terus konten-konten dakwah yang sejuk dan santun dari kami Bosara Channel. Terima kasih atas perhatian tak. Saya Andi Natsir. Saya Asrijan. Ashar Tamanggung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.